Selamat pagi saudara-saudara. Tadi luar biasa ya saudara-saudara ya yang ditampilkan oleh teman-teman kita dari panitia HRG maupun juga ya bukan hanya panitia sih yang terlibat ya. Baru kali ini ya di GKI Surya Utama ada gambaran bagaimana Tuhan Yesus benar-benar naik. Ketika melihat itu ada perasaan sukacita nggak saudara-saudara? Ya seneng ya atau biasa aja, apa sih ini aneh gitu ya, enggak ya kan keren juga gitu ya. Nah saudara-saudara bayangkan perasaan murid-murid ketika menyaksikan langsung dan benar-benar bukan hanya sebuah aksi panggung tetapi benar-benar ketika Tuhan naik ke surga saat sedang memberkati mereka lalu awan memenuhi, menutupi, lalu ada malaikat yang mengatakan ngapain di sini, pergilah, pulanglah ke Galilea, kabarkan jadilah saksi Kristus. Saudara-saudara, maka tentunya ketika dikatakan bahwa murid-murid pulang dengan hati yang bersuka cita itu bisa kita makin lebih bisa membayangkan ya sesudah tadi ditampilkan seperti itu. Nah tapi saudara-saudara kalau kita melihat lagi sebetulnya murid-murid bisa bersuka cita karena peristiwa itu tapi juga sebetulnya bukankah mereka baru saja ditinggal lagi oleh Tuhan, guru dan sahabat mereka. Saudara-saudara, kita tahu ya bagaimana terpukulnya para murid pada peristiwa Yesus mati di kayu salib. Lalu ketika dikabarkan bahwa Yesus sudah bangkit dan memang benar Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, maka masih ada sesuatu yang berbeda. Dalam arti hubungan itu tidak langsung serta-merta seperti sebelumnya. Kita tahu Petrus itu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus atau sebetulnya semua murid dekat. Tapi Petrus yang merasa paling dekat dengan Tuhan Yesus. Merasa paling mengenal, merasa paling memiliki. Tapi kita tahu ketika sekalipun Tuhan sudah bangkit, sudah menampakkan diri, Petrus itu masih takut untuk mendekat seperti sebelumnya. Ya karena ada perasaan bersalah, dia sudah menyangkal Tuhan. Tapi saudara-saudara kita bisa bayangkan mungkin walaupun Petrus yang banyak diceritakan, tapi mungkin juga murid-murid yang lain juga merasa berbeda. Karena mereka melihat, mendengar, menyaksikan bahwa Tuhan mati dengan mengenaskan. Lalu benarkah ia bangkit? Dan juga saudara-saudara tentunya juga ada perasaan yang berbeda dari segi kepercayaan diri dan pengharapan. Selama ini, selama bersama dengan Tuhan Yesus, selama 3 tahun mereka merasa seperti jagoan, seperti pahlawan. Bersama dengan sosok yang dikagumi orang banyak, yang juga mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Dan juga dalam konsep mereka Mesias itu artinya pahlawan yang akan menebus bangsa Israel dari penjajah Romawi dan akan memulihkan kejayaan mereka seperti di masa Daud, Salomo dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau mereka menjadi inner circle atau ring satunya Tuhan Yesus, mereka menjalani kehidupan dengan rasa jumawa seperti apa. Tetapi ketika kali kedua mereka berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, perasaan itu tentunya pengharapannya tidak serta-merta balik. Tuhan bangkit, kita kembali lagi berpengharapan, kita kembali lagi petantang-petenteng seperti pahlawan karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu bahwa ternyata mereka tidak sekuat itu dalam kesetiaan mereka bersama dengan Tuhan. Bahwa ternyata ancamannya senyata itu, bahwa kalau mereka berjuang bersuara demi kebenaran ternyata bisa dibungkam dengan ketidakadilan dan kekerasan sedemikian rupa. Ini tentunya menghancurkan rasa percaya diri dan juga pengharapan mereka. Maka ada sesuatu yang berbeda. Nah saudara-saudara kalau kemudian sebagai manusia nih, kalau kemudian kita ditinggal lagi oleh Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, biasanya bagaimana? Lebih jadi semangat atau lebih hancur? Biasanya kalau saya perhatikan kalau dalam peristiwa yang seperti ini orang biasanya kemudian menjadi patah. Ya, saudara-saudara baru saja kemarin saya mungkin ada kita juga turut menyaksikan bagaimana mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mendapat hukuman 18 tahun plus ganti rugi triliunan.
untuk sebuah dakwaan yang saya tidak akan masuk dalam masalah hukum ataupun juga politik, tetapi sebuah dakwaan yang kalau kita lihatlah dalam sejarah hukum di Indonesia, rasanya penjahat, pedofil, pelaku kekerasan saja tidak dihukum seberat dan sebesar itu. Tapi saya lebih tersentuh dengan apa yang menjadi respon dia ketika disodori mikrofon atau diliput. Dia katakan, saya lelah, saya hanya berharap ini semua segera berakhir. Saudara-saudara, ada perasaan, saya sangat berempati dalam hal itu karena saya menyaksikan walaupun tidak mengikuti dengan intens, tapi saya menyaksikan bahwa dalam proses pembelaan diri, pemaparan bukti-bukti, ada rasa percaya diri bahwa ini loh saya nggak bersalah, ini bukti-buktinya. Ketika didatangkan saksi-saksi ahli yang membela posisinya juga rasanya tuh ada harapan, tetapi ternyata tidak. Dan itu rasa lelah yang seperti itu tuh seperti tadi ya, orang yang dihukum itu sendiri kan bahwa ketika ditangkap, dihukum itu kan seperti peristiwa pertama ketika murid-murid kehilangan Tuhan Yesus. Saya nggak mengatakan Nadiem Makarim sama seperti murid-murid Yesus, tapi dalam arti perjalanan psikologis manusia ketika mendapat kabar buruk pertama kali itu rasanya mungkin langit runtuh, dunia gelap, tapi masih ayo kita berjuang. Ini mungkin sama seperti orang yang mendapat diagnosis dari dokter bahwa oh kamu menderita penyakit ini, penyakit yang berat. Tapi mungkin masih ada kekuatan untuk oke, kita berjuang, kita cari pengobatan. Kita kalau perlu kita keluar negeri, kita apalah fisioterapi dan sebagainya. Kita berjuang. Lalu mungkin ada harapan, ada prospek kesembuhan, ada prospek kemenangan dan sebagainya. Tapi kemudian terjadi lagi kedua kalinya bahwa ternyata tidak. Ternyata perjuangan itu sia-sia. Atau mungkin orang katakanlah yang sakit sudah pernah sembuh tapi relapse, muncul lagi. Itu semangat berjuangnya itu berbeda. Sama seperti mungkin saudara-saudara orang dalam relasi keluarga atau dalam relasi suami istri, terkadang ada sebuah masalah, kita sudah berusaha untuk ya udah kita mengampuni, kita terima, kita belajar move on, lalu terjadi lagi. Kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk berharap akan perubahan, kekuatan untuk percaya bahwa akan ada sesuatu yang baik, itu biasanya sudah tidak ada. Maka seharusnya murid-murid pun juga demikian. Apalagi ketika dalam percakapan selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid sesudah kebangkitannya, mereka masih punya harapan yang sama. Pertanyaan mereka adalah, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka masih berharap pada perubahan politik, perubahan di dunia, perubahan di kehidupan sekarang, kini. Dan kapan? Ya, pada masa ini maukah engkau memulihkan? Maka saudara-saudara ketika Tuhan Yesus malah naik ke surga, ini tentunya ada sesuatu yang berbeda. Loh, kami masih berharap Tuhan engkau menjadi Mesias yang memulihkan kerajaan Israel, tapi sekali udah ditangkap, mati di kayu salib, bangkit, berharap lagi. Loh kok sekarang malah naik ke surga? Tapi yang menarik saudara-saudara bahwa justru reaksi para murid, bahkan dalam kebingungan mereka belum sepenuhnya mengerti adalah sukacita. Dan di sini saya lihat inilah bagaimana ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita tidak melihat, kita punya kekuatan yang melampaui akal manusia, yang melampaui psikologi manusia. Bukan berarti karena kemudian menjadi delusional atau menjadi waduh kayaknya udah error nih ya, kok hidupnya susah kok malah ketawa-ketawa. Bukan seperti itu ya, bukan karena stres lalu jadi terganggu, bukan. Tetapi ada sebuah pengharapan yang tidak dapat dijelaskan secara manusiawi karena kita tidak melihat tetapi semakin percaya. Nah, apa yang terjadi dengan para murid juga tentunya tidak serta-merta. Memang mereka dipenuhi sukacita, ini yang kita katakan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, sekalipun masalah-masalah dalam hidup kita masih belum selesai, ada rasa damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang memang tidak ada sebabnya secara eksternal, tetapi itu dirasakan, dialami, dan nampak bisa kelihatan. Tapi apakah murid-murid lalu langsung pergi ke Yerusalem untuk memberitakan Injil Tuhan? Tidak. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menanti selama 10 hari. Ya, ini yang kemudian juga menjadi tradisi gereja.
bahwa sesudah hari ini, besok malam ada malam doa pra-Pentakosta sampai hari Pentakosta. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, diharapkan kita semua juga hadir ya. Ini bukan cuma kegiatannya orang yang suka berdoa, tapi ini kegiatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus untuk memberikan diri dalam disiplin untuk berkumpul selama sebenarnya nggak sampai 10 hari. Karena kalau hari Minggu nggak ada dihitungnya kebaktian. Jadi selama 8 malam kita berkumpul bersama di gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka masih belum sepenuhnya paham apa yang akan terjadi, tetapi dalam ketaatan dan kesetiaan mereka menuruti. Nah, kadang-kadang juga demikian dalam perjalanan hidup kita ya, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, nggak menunggu paham. Oh, ini loh kenapa Tuhan berikan saya masalah seperti ini. Karena nanti ya ke depan itu rupanya ini yang akan terjadi. Ya kan seringkali banyak ya peristiwa. Ada orang mengalami kesialan, kemalangan. Tapi ternyata di balik itu ada hikmahnya. Tapi itu kan hanya bisa dilihat secara retrospektif ya. Bisanya ketika sudah dijalani kita baru bisa melihat ke belakang. Ketika kita sedang menjalani nasib yang tidak baik di sini. Melihat ke depan kadang-kadang gelap. Tersembunyi ujung jalan, tidak ketahuan akan kemana. Tetapi bersama dengan Tuhan, sekalipun kita belum paham, kita taat dan kita setia. Nah, taat dan setianya itu seperti apa Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita. Dalam Injil Lukas dicatat bahwa ketika Yesus bersama dengan para murid, ia menggunakan waktu itu untuk membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan kemudian dikatakan apa? Di situ dikatakan bahwa Yesus berkata, inilah tentang Mesias menurut kitab Taurat, nabi-nabi dan Mazmur. Artinya pengenalan akan kitab suci di sini adalah untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah yang datang sebagai manusia dalam diri Yesus. Ya kan dalam Injil juga dikatakan karena maksud itulah Injil ini dicatat supaya kita mengenal sosok pribadi Tuhan dan juga menerima karya keselamatannya. Saudara-saudara, ini dalam bahasa Kristen sehari-hari, ini adalah ketika dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita mendekat kepada Tuhan, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam susah maupun senang, suka maupun duka, kita dibukakan pikiran kita untuk semakin mengenal Tuhan. Dan untungnya, menurut saya untungnya Tuhan kita itu di satu sisi sangat dekat. Dia yang mendatangi kita, dia tidak menyembunyikan diri untuk kita kenali. Tetapi juga Allah yang adalah misteri. Sehingga pengenalan akan Tuhan itu gak pernah akan selesai. Jadi jangan ada yang merasa, saya udah kenal Tuhan kok dari kecil, saya udah kenal Tuhan, saya udah tahu, gak perlu lagi. Tidak saudara-saudara, manusia aja terus berubah. Kita bisa dekat sekali dengan seorang, bahkan orang tua terhadap anak sendiri bisa merasa mama papa kenal kamu ya. Tapi bisa dalam waktu masa puber ya, ketika pindah sekolah dan sebagainya tiba-tiba kok jadi berubah ya, seperti aku tidak mengenal kamu lagi gitu. Itu manusia yang segitu doang. Maka dalam pengenalan akan Tuhan kita memahami Allah itu sebagai sebuah misteri yang memilih untuk mendekat pada kita. Allah mau kita mengenal dan memahami dia, tapi kita juga jangan merasa kita sudah tahu, sudah paham Tuhan. Sehingga ketika pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, kita merasa kok kayak gini, Tuhan yang saya kenal kok kayak begini gitu. Makanya saudara-saudara sebagai orang Kristen kita juga memahami Allah sebagai Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini sebuah dogma yang juga tidak mudah untuk dipahami. Karena ini adalah bagian dari misteri ilahi yang perlu kita jalani, kita kenali, dan kita hidupi. Bukan sesuatu yang coba dong tolong dipersingkat aja ya. Dijelaskan 1, 2, 3, oke saya paham, sip lulus. Gak bisa seperti itu dalam mengenal Allah. Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka, tetapi mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Demikian juga kita. Nah kemudian juga dikatakan ketika mereka dibukakan pikirannya akan kitab suci, sehingga apa? Sehingga mereka dapat memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Dan ini juga yang penting dalam kita berpengharapan. Kadang-kadang kita berpengharapan
kepada Tuhan ya, dalam hidup kita mengikut Tuhan, kita seperti murid-murid. Kita berpengharapan untuk pemulihan kerajaan Israel pada masa kini. Dalam arti sesuatu yang duniawi, sesuatu yang ya sifatnya soal materi, soal kesehatan kita, soal relasi-relasi kita. Dalam arti hal-hal yang sifatnya memang ya bisa dilihat dengan mata, bisa dicatat oleh sejarah. Tetapi yang Tuhan katakan bahwa dia datang, pengharapan yang dia berikan adalah soal keselamatan, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa. Dan kita tahu kerajaan Israel masa itu memang tidak pernah pulih. Kerajaan Israel tidak pernah pulih seperti kembali kepada masa Daud. Bahkan sampai saat ini, bahkan upaya untuk memulihkan kerajaan Israel dilihat sebagai gerakan Zionis yang dimusuhi oleh seluruh dunia saat ini. Bukan hal yang menjadi sebuah hal yang terpuji, bukan sesuatu yang erat dengan pengharapan, malah sebaliknya. Maka memang jelas bahwa bukan itu yang menjadi bagian dari pengharapan yang Tuhan beritakan. Maka demikian juga kalau misalnya kita mengukur pengharapan kita, kebenaran Tuhan itu dalam pengharapan-pengharapan kita yang sifatnya eksternal, saudara-saudara mungkin kita siap-siap kecewa. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja atau Tuhan tidak mendengar doa permohonan kita. Tapi Tuhan mau kita melihat dengan cara yang berbeda. Melihat sebagai warga kerajaan sorga, bukan sebagai manusia duniawi semata. Pertobatan dan pengampunan dosa ini bukan hanya sekedar bicara kita mengabarkan Injil membuat orang menjadi Kristen. Karena dalam konteks kita kadang-kadang seringkali kita berhadapan dengan orang yang sudah Kristen tetapi belum bertobat dan tidak hidup dalam karunia pengampunan. Maka saudara-saudara, pertobatan dan pengampunan dosa adalah ketika kita menjalani hidup itu bukan dengan menciptakan penyakit lalu menjual obat ya. Kadang-kadang suka dipahaminya gitu ya, kita bikin masalah lalu kita jual obat, atau kita membuat keonaran lalu muncul sebagai pahlawan. Ini seringkali terjadi. Ya, kita melihat banyak elemen masyarakat dikelola dengan mentalitas yang seperti ini. Ada masalah bukannya diselesaikan, ya misalnya contoh banjir bukannya diselesaikan penyebab banjirnya, tapi nanti kalau banjir dikirim bantuan sembako, ya kapal penyelamat, tenda pengungsian. Jadi kelihatan kerjanya sudah jadi pahlawan. Karena kalau titik-titik banjir diselesaikan, banjir tidak pernah terjadi, tidak terasa kan kepahlawanannya. Maka memberitakan pertobatan dan pengampunan itu bukan berarti seperti itu, bikin orang jadi butuh kita lalu kita muncul sebagai pahlawan, bukan. Tetapi menunjukkan yang benar-benar salah dan menawarkan solusi yang benar-benar betul. Artinya kalau memang ada yang salah kita berani menegur. Kalau memang ada yang tidak adil kita berani menyuarakan. Artinya kalau ada yang memang perlu diperbaiki kita sampaikan, bukannya hanya tunggu sampai ada kesempatan jadi pahlawan. Dan juga menawarkan solusi, bukan hanya mengecam, bukan hanya misuh-misuh ya. Tetapi bagaimana kita membawa perubahan yang baik. Dan ini juga berlaku dalam kehidupan pribadi. Dalam relasi antar personal, ini juga kita lakukan. Seringkali sekarang banyak orang bahkan dalam parenting pun memilih untuk menjadi the good cop. Jadi orang yang baik saja. Padahal kadang-kadang menjadi bad cop, artinya orang menjadi yang menegur, memarahi. Ya, itu memang tidak menyenangkan karena biasanya kayak sendirinya udah paling benar aja gitu ya. Galak banget sih, gak menyenangkan dan sebagainya. Tetapi memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa itu adalah bagian dari kita menjaga, merawat pengharapan. Masalahnya bukan hanya soal kerajaan Israel di daerah Timur Tengah untuk suku tertentu. Masalah pengharapan yang Tuhan tawarkan bukan hanya soal hidup kita menjadi lebih baik, penyakit kita sembuh, bisnis kita lancar, masalah-masalah kita kelar. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana dunia bersama menjadi lebih baik. Dan saudara-saudara, murid-murid juga diminta untuk menunggu sampai mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Paulus dalam surat Efesus juga berdoa agar Allah memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya jangan juga gegabah. Kita juga perlu memperlengkapi diri. Ya memang kita juga perlu pertama-tama introspeksi. Jangan buru-buru menegur,
menyalahkan keadaan dan sebagainya, kita lihat bagian kita apa, jangan-jangan kita bagian dari masalah. Kita lihat bagian mana yang bisa kita tolong, bagaimana kita bisa menawarkan solusi, memperlengkapi diri. Dan saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan, dalam pemeliharaan, penyertaan, pimpinan kuasa Tuhan, maka kita ini sebagai manusia kita mungkin gak bisa apa-apa. Bukan siapa-siapa, sangat terbatas, penuh dengan kesalahan. Tetapi kuasa Roh Kudus di dalam kita bagi orang yang mau taat dan setia dan mau memberikan dirinya dipakai Tuhan, itu bisa luar biasa. Dan bahkan dalam surat Efesus dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi segala sesuatu di dunia ini takluk di bawah kuasa Tuhan. Ya, tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan, kejahatan apapun, pelanggaran, kekejaman apapun itu tidak lebih kuat daripada kuasa Tuhan dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Tuhan dan Tuhan menjadi kepala dari gereja sebagai tubuh Kristus. Artinya kita sebagai gereja kalau kita sungguh-sungguh taat dan setia sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dikatakan gereja yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita punya kuasa juga untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka saudara-saudara, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mulailah dengan taat dan setia. Ya, datanglah ke Pekan Doa Pentakosta, ini bukan soal promosi kegiatan gereja. Tapi bagaimana kita mau memperlengkapi diri kalau kita setengah-setengah dalam mencari kebenaran firman Tuhan, dalam persekutuan orang percaya, dalam pelayanan, dalam kesaksian. Kita berupaya. Ya, kalau yang gak pernah ikut sekali dua kali itu sudah sebuah kemajuan. Yang biasa ikut tapi kalau tugas doang, ikut lebih daripada kalau tugas. Yang biasa ikut tapi bolong, coba diupayakan supaya bisa full gitu ya. Ada pertumbuhan, kita bersama-sama. Dan juga saudara-saudara, bagaimana ketika kita diperlengkapi Tuhan, itu supaya kita punya keberanian untuk berkarya di tengah dunia, mengabarkan pertobatan. Pertobatan itu artinya seruan, kamu tuh salah, ini keliru, mesti diubah. Tapi juga ada pengampunan dosa, ada pengharapan, ada pemulihan, ada kesempatan kedua, ketiga, keempat. Kalau orang itu mau bertobat, maka tidak ada yang mustahil, Tuhan bisa memulihkan. Termasuk juga Tuhan bisa memulihkan bangsa kita. Kalau kita semua mau bertobat bersama. Apa yang keliru, apa yang salah kita benahi bersama. Dan saya yakin bahwa juga dalam hidup kita pribadi. Kalau kita sungguh-sungguh berbalik. Maka pengampunan itu bukan hanya sekedar ada tempat buat kita di sorga kalau kita mati nanti ya. Tetapi sekarang ini kita akan sudah bisa hidup sebagai warga kerajaan sorga. Yang hidup dalam damai, dalam sukacita. Seperti murid-murid yang dipenuhi sukacita ketika melihat Tuhan naik ke sorga. Tuhan menyertai kita. Amin.